Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, seberupa program atau renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa, Pendeta GKI Kapaduri yang mendapat tugas khusus dari Sinode GKI untuk melayani di Yayasan Komunikasi Bersama YKB. Renungan kita pada hari ini Rabu 13 Oktober 2021 berjudul Mendengarkan dan menghidupi firman. Dilandaskan pada Injil Lukas pasal 16 ayat 19 hingga 31. Dan yang menjadi pusat permenungan kita dalam episode kali ini adalah Lukas pasal 16 ayat 29. Saya bacakan untuk kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Sahabat, daya tahan umat mengingat khotbah di hari Minggu barangkali dapat digambarkan seperti berikut ini. Pada hari Minggu, banyak umat masih mengingat khotbah yang disampaikan oleh seorang pelayan firman. Pada hari Senin, umat masih mengingat satu alinea dari khotbah pelayan firman itu. Demikian seterusnya hingga hari yang ke-6 hari Sabtu, hari ke-7 hari Sabtu. Tetapi pada hari Sabtu itu umat sudah lupa akan khotbah itu. Makna dari ilustrasi ini ialah terkadang kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan yang kita dengar sehingga kita mudah melupakannya. Demikian yang terjadi pada orang kaya dalam bacaan kita tadi. Di dalam hidupnya orang kaya itu telah mendengar kesaksian Musa dan para nabi. Akan tetapi orang kaya itu tidak mendengarkan. Hal itu terlihat dari tindakannya yang ia tunjukkan dalam percakapannya dengan Bapak Abraham. Orang kaya itu berkata bahwa jika ada orang yang bangkit dari kematian, tentulah ada kepercayaan dan pertobatan. Orang kaya dalam kisah ini dan keluarganya telah mendengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Mendengar tapi tak mendengarkan. Itu sebabnya Abraham berkata kepadanya, meskipun ada yang bangkit dari antara orang mati, keluarga orang kaya itu tidak akan percaya. Sahabat, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk memeriksa diri apakah kita telah sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan atau sekedar mendengar saja. Dengarkanlah firman Tuhan dengan kesungguhan hati dan hidupilah itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa firman Tuhan Engkau terus sediakan bagi kami. Dan jangan biarkan kami melewatkan kesempatan untuk menghayati firman Tuhan yang adalah penuntun hidup kami ini. Supaya dengan demikian jalan kami lurus kepada Allah dan punya kemampuan mengendalikan diri ketika ada godaan untuk menyeleweng ke kiri ataupun ke kanan. Kami berdoa Tuhan bagi para anak-anak kami, cucu-cucu kami yang mungkin mengalami kejenuhan karena belajar dari jarak jauh, belajar melalui online, menatap layar kaca dalam proses belajar. Mungkin para guru juga mengalami hal yang sama karena tiada berjumpa dengan murid-murid yang mereka sayangi. Engkau tolong mereka boleh terus menghayati bahwa kesempatan belajar ini tetap Tuhan anugerahkan bagi kami meskipun dalam keadaan terbatas. Ajar mereka untuk terus bersyukur atas apapun yang Tuhan telah anugerahkan. Supaya kesempatan belajar dan kesempatan mengajar yang Tuhan telah sediakan, sungguh-sungguh mereka manfaatkan dan menjadi berkat dalam hidup mereka. Mereka melakukan itu dengan sukacita. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.